Waalaikumsalam. Gimana kabar Kak? Sehat ya. Ini dunia kan sekarang kita sedang melakukan diskusi terkait dengan proses pembelajaran ya. Nah, dunia apa yang kira-kira menjadi topik pada hari ini? Mungkin tentang apa ya, kompetensi itu kemampuan dalam mengajar Ini ya. Nah, di dunia ininya saya membantu dunia mengembangkan kompetensi yang mana nih? kalau yang mau dikembangkan itu mungkin kompetensi emosionalnya kali ya, dengan kompetensi penggunaan media dalam proses belajar mengajar sehingga anak-anak bisa nyaman, ikhlas. Jadi kompetensi sosial, emosional, kemudian kemampuan menggunakan media dan apa tadi yang satu ini apa yang terakhir tadi yang Dunia sampaikan? Oh yang itu penggunaan media serta penggunaan metode. Oke. Jadi ada 3 dunia ya. Iya. Nah, bagian mana yang nanti dunia inginkan yang saya amati? Mungkin di musimnya kan ya. Emosionalnya. Peningkatan Iya, kemampuan emosional ya. Oke. Nah, bagaimana pendirian itu sendiri terhadap apa yang dikembangkan selama ini? Tentang Kompetensi tadi yang dunia sampaikan. tentang emosionalnya atau Iya, tentang tentang emosionalnya. saya rasa sangat, saya itu di kompetensi itu kayaknya sangat kurang pengendalian, iya, kurang pengendalian emosi, karena di dalam kelas saya masih biasa marah-marah. Masih biasa marah-marah kalau iya, maksudnya kan kita sekarang mungkin itu untuk tidak lagi emosi di dalam kelas kayaknya itu belum maksimal. Nah, kira-kira di dunia apa harapan dunia nih dari observasi yang akan kita lakukan secara bersama? Saya rasa yang saya harapkan itu mungkin dalam proses belajar mengajar tidak ada lagi emosi. Ya, Emosional tidak lagi. Dunia sudah bisa mengendalikan emosionalnya dunia ya. Sehingga Belajar ya. Sehingga murid-murid merasa nyaman, tenang, rajin ke sekolah. Oke, dunia kalau begitu kita akan sama-sama ya ke kelasnya dunia, kemudian saya akan mengamati aktivitas proses pembelajarannya dunia ya. Oke. Baik, mari kalau begitu dunia. Mari Bu. Silakan dunia. Tidak. Nanti tadi. Perbandingan, ya, perbandingan apa? Labu dengan telur. Jadi 1 tol itu sama dengan 1 kilo. Kalau 1 labu sama dengan 4 gram.
Mamanya aku baru dimarahin. Terus yang tadi sudah disiapkan sama temannya, perhatian. Tuh, semuanya siap tetapi masih ada yang jalan-jalan. Kasih naik tai balok saja ini semua. Kalau sudah perhatian, perhatian mati. Siap mati, kalau ini sudah berbicara siap, badan tubuh kita, perilaku kita juga sudah siap. Bagaimana perilakunya orang siap? Tegas. Itu baru enak. Enak kan? Kalau sudah bertanya-bertanya di pondok-pondok kelasnya, perhatian, ini melakukan bilang siap, tapi tidak sinkron dengan perilakunya seperti Dimas sama Aidil. Masih ke sana kemari. Ya, baik Bunia, tadi saya sudah melakukan observasi ya di dalam kelasnya Bunia ya, dan di bidang proses pembelajarannya itu bagus ya. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bunia nih. Bagaimana Bunia menilai sendiri ya performanya dalam kompetensi tadi terkait dengan pengelolaan emosionalnya Bunia di dalam kelas? Saya rasa sendiri yang tadi bagaimana saat yang bisa memicukan biasa saya itu bisa memicu misalnya saya itu kebersihan dengan misalnya kita sudah berulang-ulang kali menjelaskan tetapi masih belum ini, itu yang bisa membuat apa ya, emosionalnya iya, tidak terkontrol. Dan saat emosi itu timbul, gerakan mulut juga timbul. Ya, seperti yang kita lihat tadi, kan begitu. apa kira-kira yang membuat Buni mulainya Bunia ini menilai kompetensinya seperti itu? Iya, karena biasa kalau sudah marah seperti itu, kita astaga, kenapa saya marah tadi? Kenapa lagi keluar dengan suara keras tadi seperti itu? Itu yang membuat ini ya. Oke. Sebenarnya Boleh- disadari saat Eh, selesai marah, kita sadari itu sebenarnya tidak baik. Oke. Baik Bunia, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, gitu, silakan. Baik Bunia, saya mengamati tadi ya, pada saat Bunia melakukan proses pembelajaran ya, Bunia itu sempat apa namanya melakukan kompetensi yang menurut saya itu sudah lebih dari standar yang kita rujuk ya. Salah satu kompetensi itu adalah kompetensi bagaimana Bunia memberikan pemahaman ya yang baik kepada peserta didiknya ya. Selain itu juga Bunia saya melihat ya sudah mampu untuk mengelola kelasnya. Nah kemudian saya ingin tanya nih Bu Nia, bagaimana pendapat Nia mendengar apa yang saya sampaikan ini? Masih kayaknya masih terboleh. Ya, Masih terboleh karena mengelola kelas itu kayaknya masih kurang kalau menurut saya. kurang ya kalau Bunia. Iya, kalau menurut saya masih kurang, masih banyak kekurangannya. Nah, kalau boleh tahu nih Bunia kekurangannya apa saja? Seperti tadi, yang masih suka menggunakan suara keras untuk membuat anak-anak tidak keluar dari jalur pembelajarannya. Iya. Nah, namun demikian, saya juga melihat ya hal-hal yang masih bisa dikembangkan Bunia ya. Misalnya tadi saat dalam kelas
kan ada beberapa kondisi yang dimana sampah yang berserakan mungkin ya. Jadi saya mengamati ibu kemudian emosionalnya meningkat. Jadi yang sebetulnya kalau saya merujuk standar seharusnya kan ibu tidak usah terlalu memberikan penekanan yang lebih tinggi lagi ya kepada peserta didik, terutama misalnya dalam menegur dengan volume yang tinggi ya. Nah, bagaimana menurut ibu, apakah apa yang saya sampaikan ini sudah sesuai? Ya, sesuai. Itulah yang selalu memicu emosi dengan yang membuat suara saya biasa melengking kalau. Iya. Nah, Bunia ya, tadi kan Bunia sudah sampaikan ya, saya juga kemudian sudah memberikan pengamatan saya ya. Kira-kira apakah ada cara lain yang atau metode lain yang punya strategi ya yang bisa dilakukan untuk mengatasi terkait dengan pengelolaan emosional ini? Mungkin strateginya mungkin pemicunya yang dikurangkan. Pemicu seperti biasanya kan yang membuat saya itu biasa emosi karena itu sampah, ataukah sudah berkali-kali dijelaskan tapi belum ini, itu yang mungkin pemicu dari itu yang dikurangi kalau menurut saya sekarang. Semoga ada. Nah, kira-kira strategi apa yang ibunya mau lakukan? Tadi kan sudah menyampaikan ya. Untuk tahapannya itu seperti apa yang ibunya melaksanakan? Pelaksanaan menata emosi maksudnya. Iya, strateginya kan tadi kita ibunya menyampaikan pemicunya yang harus dicarikan, apa namanya, yang harus kemudian kita ubah gitu kan. Nah, jadi bukan misalnya kepada amarah yang diturunkan, tetapi kita harus cari dulu menurut dunia tadi ya, menurut dunia yang Ibu sampaikan bahwasanya harus mencari strategi ya supaya pemicu untuk marah itu tidak ada gitu. Nah, kira-kira tahapannya seperti apa di dunia? Kalau tentang pemahaman siswa mungkin metode mengajar saya kali ya. Ya, seperti apa itu? Mungkin yang dari tadinya medianya sederhana, medianya dikasih apakah dimodifikasi apakah itu supaya bisa. Kalau misalnya kayak tadi kan, misalnya yang dilihat itu dunia pada saat ada sampah berserakan gitu kan, kemudian di dunia tiba-tiba emosional ya. Nah, strategi apa yang kalau tadi yang dunia lakukan itu langsung menyampaikan ya secara langsung. Nah, kemudian tadi dunia mengatakan kita harus mengubah pemicunya kan, supaya tidak terjadi emosional yang tidak terkontrol terhadap diri dunia. Nah, strategi apa yang harus dunia lakukan selain yang tadi? Kalau selama ini sih yang saya gunakan itu ambil sampahnya terus masukkan ke kantongnya atau tasnya, nanti setelah istirahat atau ini baru buang di tempat sampah. Tapi kayaknya itu cuma berapa persen karena ada hasilnya bagaimana? hasilnya saya lihat kurang ini ya, kurang maksimal karena seperti tadi masih ada juga. Mungkin ada strategi lain yang bisa dilakukan selain tadi. Strategi lainnya mungkin apa ya? Saya sih merancang untuk apa ya,
adakan denda untuk anak-anak yang membuang sampah sembarangan bukan di tempat sampah. Saya cuma baru merancang, semoga sih hasilnya. Ya, ada cara lain mungkin Bunia selain bagi benar. Apa ya? Atau bagaimana ya? Atau saya kayaknya yang harus menjadi teladan dulu, membersihkan apakah supaya anak-anak bisa peka juga ya, nanti ibu yang membersihkan kalau ini. Ya. Nah tadi Bunia sudah sampaikan nih ada dua strategi ya. Kira-kira menurut Bunia yang mana nih yang lebih layak untuk Bunia atau lebih apa ya keyakinannya Bunia untuk melakukan tepat Bunia? Yang kedua kan? Yang kedua ya. Iya, yang menjadi teladan. Kapan Bunia akan mencoba untuk menerapkan itu? Mungkin minggu depan atau ya mungkin minggu depan secepatnya lah, supaya pemicu emosional Apa tidak tidak terlalu lagi lama berlanjut. Bunia Hah? kalau minggu depan? Minggu depan Oh besok, oh iya besok libur ya, depan hari Senin ya. biasa lewat hari minggu hari. Iya, Iya. terima kasih Bunia. Jadi Bunia ada nggak yang bisa membantu rekannya? Atau adakah yang bisa membantu Bunia dalam mewujudkan apa yang Bunia akan lakukan tadi? Saya sih belum harapan rekan-rekan. Tapi kira-kira ada yang bisa membantu? Saya kira semuanya bisa. Rekan-rekan di sekolah ini enak ditemani untuk kolaborasi, jadi saya rasa semua bisa membantu. Oke Bunia, dari diskusi kita ini ya, apa yang sudah terbayang yang akan Bunia lakukan ya untuk performa lainnya tentunya masih di area ini. Maksud saya adalah dari hasil diskusi kita ini ya Bunia, tadi kan Bunia sudah menyampaikan ya bahwa misalnya Bunia akan menjadi contoh dulu ya kepada anak-anak. Iya. Nah, kira-kira seberapa yakin nih Bunia untuk melakukan itu keberhasilannya? Keberhasilannya mungkin 80-90%. Insyaallah Bunia ya. Amin. Iya, baik Bunia, dari diskusi kita tadi ini Bunia apa yang bisa Bunia disimpulkan? Seorang guru sebetulnya harus kita gali terus kompetensi kita supaya seperti ini kan, yang tadinya saya belum ini, tapi setelah kita gali terus insyaallah saya akan mencoba melaksanakan apa yang misalnya tadi yang selalu masih sering marah di dalam kelas. Insyaallah saya akan coba lebih minim lagi untuk seperti itu. Terus yang kedua seperti tadi tentang media, insyaallah saya akan coba juga belajar lagi untuk menggunakan media-media yang bisa menjadikan murid-murid lebih senang belajar, bisa menjadikan murid-murid lebih cepat paham, sehingga tidak ada lagi pemicu untuk menjadi marah. Ya baik, terima kasih Bunia atas kesabarannya. Baik Bunia, saya akan sampaikan ya tadi hasil observasi pembelajaran di kelas ya, aspek dan perkembangannya. Saya melihat dari segi dalam proses awal dulu ya, proses awal pembelajaran Bunia sudah melakukan sesuai dengan tahapan rencana yang Bunia sudah
dirancang ya. Kemudian dalam proses pembelajaran juga penyampaiannya Bunia sudah memudahkan peserta didik untuk memberikan pemahaman ya. Jadi peserta didiknya tadi antusias Bunia ya. Peserta didiknya sudah antusias ya dalam mengikuti pelajaran dan mereka mudah memahami. Setelah itu juga kompetensi pengelolaan kelasnya Bunia sudah bagus ya. Selain itu juga Bunia mengamati kan sebenarnya siswanya Bunia ini memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, kemudian cara menyimaknya ada yang mungkin bisa menyimak, ada yang caranya menyimak dia tidak fokus gitu kan. Nah ternyata Bunia sudah mampu mengatasi hal tersebut dan pengelolaannya bagus. Jadi tadi hanya itu tadi yang saya ingin sampaikan terkait dengan pengelolaan emosionalnya Bunia yang memang perlu untuk ditingkatkan ya, karena tempat saya melihat di Bunia nada suara seperti yang Bunia sendiri sampaikan ya, bahwa volume suara yang cukup tinggi ya. Nah itu tapi strategi yang Ibu sampaikan tadi semoga bisa memperbaiki apa yang ditingkatkan. Demikian saja Bunia ya pengamatan yang sudah saya amati. Sudah saya serahkan kepada tanggapan dari proses sebanyak saya akan proses coachingnya Ibu Lili dengan Ibunya alhamdulillah sudah baik, artinya runtut mulai dari proses menanyakan apa tujuannya, terus apa kendalanya, terus apa yang diinginkan sama ibunya, dan mencari sendiri apa potensinya dari ibunya yang bisa dia jadikan untuk mencapai apa yang dia mau dengan pertanyaan-pertanyaan yang boleh tadi kasih, dan dia, artinya dia mendapatkan sendiri jawaban dia harus seperti apa, dan sudah waktunya juga alhamdulillah sudah segera mau dilaksanakan. Bagus sekali Ibu Lili, dan dia di akhir juga sudah disimpulkan sendiri mulai dari percakapan di awal sampai terakhir. Sudah bagus sekali, jadi sudah terwujud proses coaching yang diharapkan. Itu barangkali sedikit dari saya Ibu Lili. Terima kasih. Terima kasih banyak atas hasil pengamatannya ya. Semoga ibunya juga apa yang kalian harapkan itu bisa Iya, cukup diskusi pada siang hari ini. Waalaikumsalam.